Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini Bu Atika akan menjelaskan tentang penyajian himpunan halaman 117. Coba kalian perhatikan. Penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama, cara 1, dilihat, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Nah, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik ya, dan dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contoh 2.1. Nah, kalian perhatikan. A sama dengan kurung kurawal 357, kurung kurawal tutup. Perhatikan ya, untuk menuliskan himpunan caranya adalah A, itu namanya himpunan A. Kalian tulis dengan huruf besar ya. Kemudian sama dengan, nah, ada kurung kurawal, itu namanya kurung kurawal. Kemudian anggotanya disebutkan, misalkan 357. Dibatasi dengan koma, kemudian di kurung kurawal tutup. Nah, kalian harus tahu juga, misalkan 357 itu termasuk bilangan apa. Nah, untuk tugas kalian kemarin, Bu Atika sudah meminta tolong untuk mencari di Google apa di buku atau di internet. Mencari tentang bilangan bulat terdiri dari apa saja, bilangan asli terdiri dari berapa saja, kemudian bilangan cacah itu dari berapa, kemudian berapa, kemudian bilangan prima. Nah, dan yang lain-lain. Kalian berarti harus menghafal ya, menghafalkan jenis-jenis bilangan tersebut. Kemudian yang B sama dengan kurung kurawal, anggotanya itu 2, 3, 5, 7. Kemudian C, A, I, U, E, O ya. Kemudian yang D itu ada titik 3. Tadi titik 3 artinya itu, atau 3 titik artinya, dan seterusnya mengikuti pola. Kalau anggotanya sangat banyak berarti pakai titik 3. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Cara pertama dengan menyebutkan anggotanya, berarti disebutkan siapa saja anggotanya gitu. Kemudian kalian perhatikan cara yang kedua. Nah, cara pertama dan kedua saling berkaitan ya. Cara kedua yaitu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, kalian perhatikan tadi. A itu anggotanya berapa saja? 357. Nah, kalian harus tahu berarti 357 termasuk bilangan apa? Coba apa 357? Nah, betul sekali. 357 kan termasuk bilangan ganjil. Nah, berarti dengan menyatakan sifatnya atau menuliskan sifatnya, cara kedua ini sama dengan kalian menuliskan dalam bentuk kalimat. Jadi setiap orang bisa saja berbeda ya. Tapi harus sama intinya gitu. Yang A coba. A adalah, betul ya tadi, A adalah himpunan semua bilangan ganjil. Yang ini ya, sebentar. Nah, yang ini tadi kan 357. Nah, kalian perhatikan ini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 berarti kan 1 tidak ikut.
Nah, bilangan ganjil kan mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lebih dari 1, betul kan? 1 kan nggak ikut, berarti mulai dari 3, 5, 7. Nah, berarti karena ini sampai 7 saja, berarti lebih dari 1 dan kurang dari 8 boleh. Misalkan setiap anak berbeda, kurang dari 9 juga boleh ya. Terus sekarang kalian perhatikan contoh yang B. B ini ya. 2, 3, 5, 7. Termasuk bilangan apa? Kalian harus ingat. 2, 3, 5, 7 itu termasuk bilangan prima. Nah, berarti kalian perhatikan dulu cara menuliskan sifatnya, yaitu B adalah himpunan semua bilangan prima, ya kan? Kurang dari 10 boleh, apa kurang dari 8 juga boleh. Kemudian yang C, A I U E O ya. Yang C, A I U E O. Itu ini kan A I U E O toh. Sebentar. Ini A I U E O. Berarti huruf vokal. Berarti cara menuliskan sifatnya adalah semua himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Sekarang yang gantian yang D ya. Yang D yang ini. Yang D itu yang ini ya. Negatif 3, 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, bilangan apa yang terdiri dari bilangan negatif 0 dan positif? Nah, betul. Nah, ini kan bilangan bulat. Berarti D adalah himpunan semua bilangan bulat. Ingat ya, cara menuliskan himpunan itu harus diawali dengan huruf besar himpunannya apa, sama dengan, kemudian baru kurung kurawal ya. Itu cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga, kalian perhatikan masih ada hubungannya dengan cara yang pertama, kedua ya. Nah, cara ketiga di sini. Cara ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum. Nah, kayak gini ya. Kurung kurawal X. Nah, itu bacanya di mana? PX ya. Di mana X mewakili anggota himpunan. PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi agar X bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti dengan variabel lain. Variabel itu ubah atau pengganti. Pakai A, B, C, D, E, F, G sampai huruf Z. Tapi harus dengan huruf kecilnya. Nah, sekarang contohnya kalian perhatikan itu. Nah, ini. Misalnya A anggotanya itu 1, 2, 3, 5, 4. Nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan. Nah, yang mulai dari angka 1 itu bilangan apa ya? Nah, kalian juga harus ingat. Yang mulai dari angka 1 atau bilangan 1 itu bilangan asli. Jadi, notasinya atau cara ketiganya itu ini. A adalah himpunan X. Nah, di mana itu yang kayak angka 1 itu bacanya di mana? X. Nah, kurang dari 6. Kenapa kurang dari 6? Kurang dari 6 tadi berarti berapa? 5, ya kan? Berarti kan tadi anggotanya 1 sampai 5, berarti kan kurang dari 6. Dan X anggota. Kemarin kan sudah yang kayak E itu bacanya anggota himpunan bilangan asli, ya. Nah, lanjut kita ke contoh berikutnya. Yang tadi kita hubungkan dengan contoh 2.1. 2.1 tadi kalian perhatikan lagi. 2.1 itu anggotanya 357. Tadi 357 ini ya. 2.1 357 itu bilangan ganjil. Nah ini cara ketiga. Kalian perhatikan yang ini.
A adalah X. Kalau X-nya di tengah berarti bacanya, diingat-ingat. Kalian tulis, ini soalnya sering keluar. X lebih dari 1, betul kan tadi kan lebih dari 1. Ganjil lebih dari 1 berarti berapa? 3, 5, 7 dan seterusnya. Kan sampainya 7 berarti kurang dari 8, ya kan? Ini kan betul ya. Bacanya itu ini yang ini. Kalian perhatikan kalau X-nya di tengah itu bacanya X lebih dari 1 kurang dari 8. Pasti hadapnya ke sana semua, ke kanan, arah kanan semua ya. X lebih dari 1 kurang dari 8. Nah, atau kalian bisa juga dengan membaca A adalah himpunan yang anggotanya semua X, demikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. X bilangan ganjil, ya kan? Atau antara 1 dan 8, berarti angkanya berapa aja kalau ganjil? 3, 5, 7. Sekarang yang B. Tadi bilangan prima yang tadi kan yang B kan anggotanya 2, 3, 5, 7, ya kan? Berarti kan gini. Nah, ini. Boleh pakai huruf Y, boleh X, boleh Z, yang penting yang kecil ya. Nah, ini kan Y kurang dari 10 ya, kurang dari 10 prima itu berapa aja? Tadi kan betul ya. 2, 3, 5, 7. Kemudian yang C tadi A, I, U, E, O kan huruf vokal. Berarti Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Gitu ya. Bedakan antara cara pertama itu menyebutkan anggotanya, cara kedua itu menuliskan sifatnya dalam bentuk kalimat, cara ketiga itu notasi, berarti dalam bentuk simbol, kurang dari, lebih dari, atau pakai kurung kurawal kayak gini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contohnya yang lain. Nah, misalkan contoh 2.1 sekarang. Tulislah nomor 1A dulu. Tulislah anggota dari himpunan berikut. A. Bilangan asli kurang dari 10. Berapa berarti? Asli, ingat-ingat. Asli, kalian kan sudah mencari di internet. Nah, kalian buka lagi dan dihafalkan. Asli itu mulai dari 1. Berarti yang kurang dari 10 berarti berapa? Berarti cara nulisnya A huruf besar sama dengan kurung kurawal buka, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurung kurawal tutup. Nah, kayak gitu. Kan menuliskan anggotanya. Nah, yang B, C, D yang lain sampai F kalian coba di rumah. Kemudian sama nomor 2, bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30, berarti anggotanya berapa aja? Berarti yang habis 3 bagi 3 berapa ganjil? Ganjil kan berarti 3, ya kan? 5 enggak bisa. Kemudian 7 enggak bisa, ya kan? Kalian cari yang habis dibagi 3. Kalau dibagi 3 itu enggak punya sisa. Anggotanya berapa? Yang A itu suruh buat notasi kayak tadi ya. X di mana X tadi kayak gimana coba. Kalian coba dulu latihan 2.1. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Sekian dari Bu Atika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.